Bab 1494. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Aula bagian dalam. Aula bagian dalam secara alami adalah tempat di mana Sheila King dan yang lainnya tinggal. Tempat ini sangat dilarang bagi orang luar untuk masuk, dan tidak ada orang luar yang berani masuk. Ada formasi kuat di sekitar aula bagian dalam. Siapapun yang masuk akan memperingatkan penjaga aula dalam. Namun, bagi warrior yang, formasi ini seperti hiasan. Bagaimanapun juga, dia memiliki hukum ruang hampa dan domain pedang. Di dalam ruangan, kabut naik, dan dua wanita sedang berbaring di dalam tempat permandian. Meskipun tubuh kedua wanita itu berada di dalam air, melalui kabut dan gelombang air yang beriak, masih dapat terlihat tubuh putih mereka, meskipun tidak terlalu jelas karena kabut, namun itu menjadi lebih menggoda. Mandi. Padahal, ketika seorang sudah mencapai tingkat tertentu, dia tidak perlu mandi, hanya perlu mengeluarkan sedikit energi hitam untuk membersihkan dirinya. Namun, bagi banyak wanita, mandi sudah menjadi kebiasaan. Seperti kebanyakan pendekar hitam, mereka tidak lagi harus makan, tetapi banyak orang masih bersikeras untuk makan 3 kali sehari. Ada dua alasan, satu adalah kebiasaan hidup, dan begitu beberapa kebiasaan terbentuk, sulit untuk diubah. Yang lain adalah untuk membuat dirimu merasa seperti orang, dan hanya sedikit orang yang menyukai bahwa diri mereka adalah mesin kultivasi. Di dalam kolam mandi, Lesti King menatap dada Sheila King, mulutnya tersenyum jahat. Sheila King, milikmu menjadi semakin besar. Cepat katakan, apakah karena perbuatan orang itu? Sheila King sedikit tersipu, dia melirik Lesti King, tidak menjawab. Dalam hal ini, 10 kali dia bukanlah tandingan Lesti King. Lesti King tidak membiarkannya begitu saja, berjalan ke depan Sheila King, tertawa dan berkata, Sheila King, bagaimana kemampuan pria itu? Mendengar apa yang dikatakan Lesti King, Sheila King menatap Lesti King dengan malu-malu, dan hendak berbicara. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, tidakkah kamu akan mengetahuinya jika kamu sudah mencobanya? Mendengar suara ini, ekspresi Sheila King dan Lesti King langsung berubah. Jelas, mereka tidak mengharapkan seseorang akan muncul di sini, dan itu adalah seorang pria. Tapi dalam sekejap mata, kedua gadis itu merasa senang. Karena suara ini adalah milik warrior yang. Benar saja, warrior yang muncul di depan kedua wanita itu. Melihat warrior yang, sebuah senyum tiba-tiba muncul di wajah Sheila King, tetapi segera, wajahnya memerah, karena dia tidak mengenakan apa-apa sekarang. Dengan lambaian tangan gioknya, pakaian di kejauhan terbang dan hendak dikenakan di tubuhnya, tetapi warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan pakaian itu terbang kembali secara langsung. Pada saat ini, dengan suara air yang keras, warrior yang memasuki kolam permandian. Warrior yang melingkari tangannya di pinggang Sheila King dan berkata sambil tersenyum, kita berdua sudah merupakan pasangan suami istri, untuk apa kamu masih merasa malu? Sheila King melirik warrior yang, meskipun wajahnya masih malu-malu, tetapi dia tidak pergi untuk mengambil pakaian. Di samping, Lesti King tersenyum tipis, kalian bermainlah, aku akan mundur terlebih dahulu, aku tidak akan mengganggu kalian bersenang-senang. Setelah selesai berbicara, dia ingin pergi. Pada saat ini, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan isap langsung menghentikan Lesti King. Saat berikutnya, Lesti King langsung ditarik hingga ke pelukannya. Warrior yang memeluk pinggang Lesti King, apakah kamu tidak ingin tahu seberapa hebatnya diriku? Ayo, aku akan memberitahumu sekarang. Begitu suara itu jatuh,
warrior yang memegang pinggang Lesti Kin dengan kedua tangannya, membuatnya memunggungi dirinya sendiri, kemudian memasang senjatanya. Ah! Tidak siap, Lesti Kin tiba-tiba berteriak, tetapi segera, suaranya menjadi sedikit lemas. Kebanggaan dalam hidup adalah benar-benar bisa menikmati diri mereka sendiri. Warrior yang secara alami tidak akan menekan keinginannya sendiri, sungguh konyol. Apakah orang yang sudah memiliki istri akan menekan keinginannya sendiri? Warrior yang tidak sebodoh itu. Agar Lesti Kin tahu betapa kuatnya dia, pertempuran ini berlangsung selama hampir 1 jam lebih. Sampai Lesti Kin menyerah, dia tidak akan berhenti sampai dia tidak bisa mengangkat satu jarinya. Tidak, mereka tidak berhenti, itu hanya berganti medan perang. Pertempuran sengit ini berlangsung hingga hari berikutnya. Di atas tempat tidur, Sheila King dan Lesti Kin berada di dalam pelukan warrior Yang. Karena kedua wanita tersebut penasaran dengan apa yang terjadi saat keberangkatan warrior Yang, kali ini warrior Yang membicarakan beberapa hal yang ditemuinya di wilayah ganas. Setelah waktu yang lama, setelah warrior Yang selesai berbicara, Lesti Kin berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka bahwa dunia ini begitu besar. Apakah kamu akan pergi ke dunia besar dalam beberapa hari ke depan?" Warrior Yang mengangguk, "Sebenarnya aku ingin membawa kalian pergi ke planet Tianyun. Aku bisa merasa tenang jika kalian berada di sana. Meski benua penjara dan Liga Pedang adalah terkuat, tidak ada yang berani menyakiti Sheila King dan yang lain. Namun, yang ditakutkannya adalah kekuatan dari planet lain yang datang untuk mencari masalah di benua penjara. Benua penjara saat ini tidak bisa bertahan dari master tingkat dewa lanjutan." Setelah hening sejenak, Sheila King menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mau." "Kenapa?" Warrior Yang bertanya-tanya. "Dasar bodoh." Pada saat ini, Lesti Kin tiba-tiba memberikan tatapan kosong kepada warrior Yang dan berkata, "Tempat seperti apa itu planet Tianyun? Itu adalah daerah kekuasaan Putri Kaisar, dan kami adalah wanitamu. Jika kamu membawa kami ke tempatnya, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi apa yang keluarganya pikirkan. Kamu harus tahu, planet Yun yang sekarang masih bukan milikmu, warrior Yang, tetapi itu adalah mas kawin pihak lain." Warrior Yang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak memikirkannya. Pada saat ini, Sheila King berkata lagi, "Kehidupan kami sangat bagus di sini." Warrior Yang berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah. Meskipun benua penjara tidak memiliki tingkat dewa lanjutan, namun planet Tianyun memilikinya, dan dia hendak meninggalkan Blacky dan si hitam, Kalves dan Eagle di sini. Dengan adanya Blacky, si hitam, Kalves dan Eagle, kecuali jika pasukan bintang 4 dikerahkan untuk menyerang benua penjara, jika tidak ada masalah keamanan di sini. Setelah kamu pergi ke dunia besar, kapan kamu akan kembali?" Pada saat ini, Lesti Kin tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Sheila King juga melihat ke arah warrior Yang, dia juga ingin mengetahui hal ini. Warrior Yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Mencari Valet dan Shiro, kemudian aku akan kembali untuk menjemput kalian." Valet. Sheila King dan Lesti Kin tidak asing dengan Valet ini. Mereka tahu betul bahwa jika mereka harus memilih orang yang paling penting di hati warrior Yang, itu mungkin adalah Valet. Valet berbeda dari mereka. Valet tumbuh dari kecil bersama dengan warrior Yang, dia dan warrior Yang telah mengalami terlalu banyak kesulitan. Perasaan ini adalah yang terdalam. Jadi, mereka tahu betul bahwa bahkan jika dunia besar berada dalam bahaya, warrior Yang pasti akan pergi.
Apalagi warrior yang sama sekali tidak mungkin melepaskan valet, jadi tidak perlu membujuk agar warrior yang tidak pergi ke dunia besar. Sheila King membenamkan kepalanya di dada warrior yang dan berbisik, "Kemanapun kamu pergi, ingatlah satu hal, di sini, wanitamu, putrimu, selalu menunggumu kembali." Warrior yang merasa hangat di dalam hatinya dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasa keluningannya sedang dicubit oleh sebuah tangan. Dia memandang Lesti King menatapnya. "Dua hal, pertama, setelah kamu pergi ke dunia besar, jagalah milikmu itu, jangan biarkan benihmu tumbuh di mana-mana seperti babi, jika tidak, aku akan memotongnya. Kedua, jika kamu tidak kembali, aku akan mencari selingkuhan, satu hari satu orang." Warrior yang langsung berbalik dan menekan Lesti King di bawah tubuhnya. "Kita akan bertempur selama 300 putaran lagi." 2 jam kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar pintu. "Kakak, berapa lama kamu ingin menyiksa para kakak ipar?" Mendengar ini, warrior yang berada di atas tempat tidur pada awalnya terkejut, lalu merasa senang. Dia langsung berjalan ke pintu. Di luar pintu, terdapat seorang wanita berusia 17 atau 18 tahun dengan wajah cantik dan sosok yang anggun, yang terlihat sedikit mirip dengan warrior yang. Wanita ini secara alami adalah adik perempuan warrior yang, Fanny. Melihat warrior yang, Fanny menyeringai, "Kakak, lama tidak bertemu." Meskipun dia tersenyum, tetapi terdapat 2 garis cairan bening di matanya. Warrior yang mengulurkan tangan dan mengusap kepala Fanny, kemudian berkata dengan lembut, "Fanny, kamu sudah dewasa." Fanny maju selangkah, lalu memeluk warrior yang, "Kakak, aku sangat merindukanmu selama beberapa tahun ini." Warrior yang tersenyum, "Jangan menangis, kamu sudah besar, orang lain akan menertawakanmu jika melihat hal ini." Namun, Fanny malah menangis lebih keras. Bagi Fanny, warrior yang adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Tentu saja, saat ini, wanita seperti Sheila King dan lain-lain, juga kerabatnya, tetapi itu berbeda. Di waktu berikutnya, warrior yang tidak berlatih kultivasi, hanya menemani Sheila King dan Chelly setiap harinya. Dia juga tidak menampakkan wajahnya. Oleh karena itu, orang yang mengetahui bahwa dia telah kembali hanyalah beberapa petinggi di Liga Pedang, serta Sheila King dan yang lainnya. Benua penjara terorganisir dengan baik saat berada di bawah manajemen Halfa Yun dan Grace Yu. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun, dan dia juga tidak bisa melakukannya. Karena itu, kali ini, dia kembali untuk menemani Sheila King dan wanita lainnya. 2 hari kemudian, warrior yang meninggalkan Blackie dan si hitam, Clef, dan Eagle, lalu meninggalkan planet Mingyu. Setelah meninggalkan planet Mingyu, warrior yang tidak kembali ke planet Tianyun, melainkan datang ke kota langit berbintang, lalu memasuki formasi pengirim di langit berbintang di kutub barat. Tujuannya kali ini adalah benua Shenwu di planet Zhenwu. Karena Irenean berada di sana. Irenean, tentu saja dia tidak akan melupakannya. Dulu dia tidak memiliki waktu, sekarang dia memiliki waktu. Karena itu, dia akan membawanya kembali. Jarak antara kutub barat dan timur sangat jauh, bahkan jika menggunakan formasi pengirim langit berbintang, dibutuhkan waktu 3 hari. Benua Shenwu. Warrior yang belajar dari data yang dikumpulkan oleh Lian Ye bahwa di dunia bawah, di antara 4 wilayah timur, barat, utara, selatan, kekuatan yang terkuat, tidak ada yang lebih dari wilayah kutub barat. Di kutub barat, hanya terdapat 6 orang dengan kekuatan bintang 4. Peringkat naga nomor 1 dan nomor 2 juga berasal dari sini. Master di sini sangat dihormati, dapat dikatakan bahwa 4 wilayah timur, barat,
utara dan selatan, wilayah kutub barat adalah planet yang paling sulit untuk disinggung. Ketika mengetahui bahwa warrior yang akan datang ke wilayah kutub barat, Lian Ye juga secara khusus menjelaskan kepada warrior yang dan menyuruh warrior yang untuk berhati-hati. Begitu warrior yang melangkah ke planet Zhenwu, seorang pemuda muncul di depannya. "Dari mana kamu berasal?" Mata seorang pemuda jatuh pada warrior yang, dan pada saat yang sama, auranya terkunci pada tubuh warrior yang. Warrior yang melirik pemuda itu, dan ada kilatan keterkejutan di matanya, karena pemuda itu ternyata adalah seorang setengah dewa lanjutan, tetapi auranya sangat kuat, jauh melebihi kekuatan seorang setengah dewa lanjutan. Mendengar pertanyaan pihak lain, warrior yang mengepalkan tinjunya, lalu berkata, "Aku adalah warrior yang datang untuk mengunjungi ketua sekte Wuzong, berharap." "Kamu adalah warrior yang..." Pemuda itu tiba-tiba menyela warrior yang. Sepertinya dirinya sangat terkenal. Warrior yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tepat sekali." Pada saat ini, sudut mulut pemuda itu menyeringai, "Kamu benar-benar sudah bosan hidup, beraninya kamu datang ke sekte Wuzong." Saat suara itu jatuh, dia langsung meninju ke arah warrior yang. Di kejauhan, warrior yang tertegun bersambung.